Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Muhammad Fatur Rijal dari Fakultas Adat dan Ilmu Budaya. Bersama saya saat ini sudah ada Bapak Dr. Nurdin SAG SSMA selaku Ketua Prodi dari Ilmu Perpustakaan. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai profil program studi Ilmu Perpustakaan ini. Oke, terima kasih atas waktunya diberikan saya untuk memberikan penjelasan tentang profil program ilmu perpustakaan. Jadi ilmu perpustakaan ini itu sebenarnya diawali dari D3 ya. D3 waktu itu dimulai dari tahun 1997 yang waktu itu di kalangan program-program studi perusahaan di kemana belum ada itu. Jadi termasuk program studi ini tertua itu di seluruh Indonesia yang berada di bawah Kementerian Agama. Lalu kemudian ya berkembang ya. Kenapa begitu berkembang? Karena awalnya jadi kita buka ini itu untuk menyediakan pustakawan-pustakawan yang akan dipekerjakan di DIY saja itu. Tapi ternyata setelah selesai itu banyak sekali permintaan dari luar. Akhirnya berkembang terus, kemudian tahun 2002 kemudian didirikanlah S1 itu. Kemudian juga dosen-dosennya disekolahkan ke berbagai negara, ada yang ke Kanada, ada yang ke Eropa ya, di Belanda, dan juga training untuk peningkatan kemampuan pendidikan dari dosen-dosen itu dikirim ke beberapa negara, hampir semua itu benua itu, di Amerika, di Eropa, di Australia juga ada, di Asia terutama itu banyak sekali yang dikirim ke sana untuk memperkuat prodi ilmu perpustakaan ini itu. Nah, jadi dosen kita yang awalnya itu sangat terbatas itu. Jadi kita punya D3, S2, S1. Sekarang waktu itu kita akhirnya sekitar 3 tahun atau ya 4-5 tahun yang lalu itu kita menutup ya D3 itu karena keterbatasan waktu itu SDM, karena kita akan buka S2 juga itu. Kita akan buka S2. Nah, setelah dibuka itu sekarang dosen kita sudah ada 23 orang, dan sekarang kita mengajukan untuk S2, dan bahkan sebenarnya sudah S3-nya sudah ada, kita letakkan di program pasca sarjana itu. Nah, itu yang ini dari SDM-nya ya. Kemudian program-programnya juga. Jadi sebenarnya sebelum pandemi kemarin kita sudah mulai go internasional ya. Kita sudah mulai go internasional karena memang visi kita itu. Visinya apa? Itu program studi ini akan menjadi unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi berbasis keislaman pada tingkat internasional yang akan diwujudkan pada tahun 2038 itu. Jadi sehingga dari situ kita harus merancang program-program kita untuk go internasional. Dan tahun lalu itu sebelum pandemi itu sudah kita bentuk ada satu kelas untuk internasional. Itu tapi karena pandemi akhirnya berhenti sementara. Tetapi untuk mahasiswa besok ini ya kita akan membuka lagi, dan kita namai program kelas internasional. Kenapa? Karena dia masih berada di program studi ini, dan juga program kelas internasional ini nggak diawali dari semester 1. Jadi nanti kita mulainya dia setelah semester 3. Jadi semester 1, 2 itu disitulah nanti akan dilakukan bridging istilahnya. Jadi tidak langsung gitu, tapi kita akan melihat nanti teman-teman yang dari baru itu akan masuk ke program ini memang mampu secara bahasa atau enggak. Juga salah satu tujuannya sebenarnya itu adalah untuk
ya karena go internasional untuk menyediakan ruang bagi mahasiswa-mahasiswa yang dari luar negeri, ya. Nah, tentu kita harus punya kelas internasionalnya. Nah, itu yang dari program, salah satu program yang sebenarnya kita punya banyak program yang kita berikan kepada mahasiswa, termasuk misalnya PPL, ya. PPL itu sudah beberapa tahun yang lalu kita kirim ke luar negeri, ya memang masih yang dekat kan, karena biayanya juga ke Malaysia itu beberapa angkatan itu udah kita kirim ke sana. Nah, apalagi ya kira-kira terkait profilnya, mungkin juga ini kira-kira nanti masa depannya ya. Masa depannya alumni kita ini memang yang pertama itu adalah nanti akan menjadi pusakawan, ya. Akhirnya pusakawan kita itu hampir di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu hampir ada, ya, alumni-alumni kita, bukan hanya di perpustakaan perguruan tinggi Islam ya di bawah Kementerian Agama, tapi hampir di semua perguruan tinggi. Kalau kita ke sana pasti hampir ketemu. Dan juga hampir tiap tahun kalau ada lomba pustakawan berprestasi internasional nasional itu juga mereka rata-rata itu juara juara 1, juara 2, ya itu hampir rata-rata pasti ada yang masuk juara internasional untuk pustakawan berprestasi. Nah, juga bukan hanya pustakawan, ya jelas ya, kalau dia bagus akademiknya ya juga dosen gitu kan, karena di Indonesia ini ada sekitar kurang lebih 60 program studi ilmu perpustakaan, dan disitulah bersaing itu. Jadi bukan hanya di bawah Kementerian Agama tapi juga di bawah Kemendikbud, ya mereka juga berkompetisi masuk sana menjadi dosen itu. Nah, kemudian juga arsiparis, ya, arsiparis. Jadi arsiparis semua lembaga itu punya itu, namanya kantor-kantor itu punya namanya dokumen yang akan dipelihara, akan ditata dengan baik. Nah, butuh juga dari alumni-alumni kita, sehingga kalau dari alumni ilmu perusahaan itu hampir belum selesai sudah diterima tempat lain itu, ya kecuali dia mau nganggur itu atau nggak mau kerja itu ada, ya yang biasanya ibu rumah tangga itu, ya itu tapi ya sengaja nganggur itu, bukan nggak diterima di tempat lain, tapi rata-rata sebelum selesai itu udah dapat pekerjaan kalau kita lihat ininya. Dan juga jurnalis juga banyak yang menulis, ya jadi penulis juga banyak yang bergerak dalam bidang penerbitan itu. Penerbitan, mereka punya penerbit, kemudian memfasilitasi para penulis, kemudian menerbitkan macam-macam itu. Nah, kalau yang lainnya ya memang nggak dirancang, ada yang jadi lurah juga gitu kan, ada yang jadi lurah macam-macam. Tapi itu kan biasa itu. Tapi fokusnya tadi itu kita tetap mengarahkan bagaimana program studi ini bisa bekerja sesuai dengan bidang yang diberikan. Nah, kemudian mungkin ya ini juga sangat penting ini saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru, kalau yang saya kira pasti mungkin juga pikirannya begitu, kalau masuk akreditasinya apa itu, ya karena takutnya masuk nanti seperti wisuda ternyata perguruan tingginya abal-abal gitu kan. Nah, akreditasi di program studi itu sudah berturut-turut, ya makanya kita akan merancang reakreditasi ke depan, bukan lagi karena yang dari BAM-PT sekarang itu masih paling tinggi itu A. Nah, tapi BAM-PT merancang ada akreditasi lebih tinggi dari A, namanya nanti unggul itu. Nah, kita akan merangkak sana. Dan saya optimis, kenapa? Jadi di program studi ini ada 2 asesor, ya BAM-PT untuk bidang perpustakaan. Pada seluruh Indonesia, baik di Kemenak maupun di Kemendikbud itu hanya ada 5 asesor bidang perpustakaan dari 60-an program studi itu. Jadi 1 dari USU Universitas Sumatera Utara, 1 dari UI Universitas Indonesia, 1 dari Unpad Pajajaran Bandung itu 1-3 itu. Tapi dari sini sendiri itu ada 2 itu. Ada 2. Artinya dari situ kita sebenarnya sudah punya keunggulan di situ untuk membangun level akreditasinya ke depan itu. Nah, itu jadi nggak usah khawatir gitu kan terkait dengan program studi ini abal-abal atau tidak, tapi karena kita memang sudah berada di situ, ya bahkan dari kami yang asesor dari sini itu
berjalan ya, mengunjungi visitasi di berbagai negara itu, berbagai perguruan tinggi, program studi ilmu perpustakaan itu untuk mengakreditasi itu. Nah, sehingga saya kira teman-teman yang memilih ilmu perpustakaan itu membangun karirnya itu sudah tidak salah jalan itu, ya, tidak akan tersesat itu, ya. Nah, juga mungkin ini saya perlu tambahkan tentang bagaimana supaya teman-teman mahasiswa baru itu betul-betul bisa yakin di program studi ini. Kami dosen-dosennya seperti tadi saya sampaikan itu ya, dia berbasis pendidikannya S2-nya itu dari hampir separuhnya dari luar negeri itu, ya. Belum lagi ditambahkan dengan pelatihan-pelatihan, ya. Dan kalau ada simposium, konferensi internasional dan semacamnya itu, kemudian hampir ya dosen-dosen ini terlibat di dalam sana. Dan biasanya ya kami ya dosen-dosen dari prodi perpustakaan itu mengajak mahasiswa yang punya minat ikut terlibat di dalam seminar-seminar internasional itu. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman mahasiswa baru nanti masuk ke sini, Anda akan masuk ke dalam sebuah atmosfer akademik, ya, akan Anda masuk ke dalam budaya akademik yang saya kira ketika Anda punya niat untuk mengembangkan dunia akademik Anda sudah berada di jalan yang tepat, ya, di jalan yang lurus gitu. Nah, itu mungkin sesingkat ya profil ya yang bisa saya sampaikan, meskipun masih banyak sekali sebenarnya untuk prestasi yang diperoleh program studi ini. Baik, mungkin itu sedikit profil dari program studi ilmu perpustakaan. Mungkin sekarang ada sesi tanya jawab, Pak, dari mahasiswa baru. Pertanyaan dari Hanifah, apakah akan ada studi di luar kampus ketika wabah sudah tidak ada? Mungkin bisa dijawab, Pak. Jadi studi di luar kampus sebelum wabah pun sudah kita banyak itu. Kalau di perpustakaan itu ada PPL. Ya, PPL itu 1 semester itu. 1 semester berada di luar itu. Makanya sebagian yang mungkin punya kemampuan ekonomi dan kemampuan bahasa itu kita kirim ke luar negeri itu. Ya, meskipun karena memang anggaran dari perguruan tinggi kita tidak cukup, ya, subsidinya kecil gitu kan, maka memang ya persyaratannya mungkin punya kemampuan ekonomi, dan bukan hanya sekedar mampu ekonomi, tapi juga mampu secara akademik gitu, jadi bahasanya itu. Nah, tetapi yang secara ekonomi nggak begitu mampu itu biasanya ada subsidi tambahan gitu, ya, meskipun memang harus mengeluarkan, tetapi juga kita akali yang penting ke luar negeri dulu, yang kita cari perguruan tinggi yang standarnya internasional, ya, menggunakan bahasa Inggris yang dekat. Kayak misalnya Malaysia itu, kalau Anda ke Malaysia itu lebih murah daripada Anda ke Aceh itu. Nah, kalau kita ke Malaysia paling habis saya pernah sering ke sana itu cuma hanya habis 1.600.000 gitu. Itu PP itu. Tapi kalau ke Aceh habis berapa itu? 3 juta ke dalam negeri sendiri. Jadi akan ada itu. Kemudian juga apalagi ada sekarang kurikulum merdeka itu. Jadi kurikulum merdeka ke depan ini yang akan kita terapkan 60 SKS itu berada di luar prodi. 20 SKS itu berada di lingkungan perguruan tinggi itu. Misalnya di UIN, kalau misalnya di perpustakaan karena ada relevansi bidangnya dengan saintek, mungkin akan dikirim sana, tapi itu maksimal 20 SKS. Sementara 40 SKS lainnya itu akan nanti disebar di berbagai perguruan tinggi yang memiliki relevansi bidang keilmuan. Pasti akan nanti di sana. Itu mahasiswa baru, ya. Nah, mahasiswa baru itu nanti akan dirancang ke sana. Meskipun nanti memang masih pelan-pelan juga gitu, karena ini baru awal gitu kan kurikulum ini diberlakukan.
Nah, tapi ya kita berharap implementasinya ya bukan kelinci-kelinci percobaan, tapi saya yakin karena kita sudah punya pengalaman perubahan kurikulum, itu nanti akan betul-betul all out ya. Kita akan maksimalkan, jadi teman-teman mahasiswa itu akan mendapatkan kemerdekaan di dalam belajar, tetapi tetap juga mempertahankan bidang keilmuannya. Nah, kemarin sesama asesor yang dari Unpad itu jadi sudah mengajak saya, karena juga baru yang Kaprodi, kemudian diucapin selamat, dimasukkan di grupnya itu, kemudian sudah diajak gimana Unpad ini, gimana kira-kira ini siap menerima gitu kan. Wah, saya bilang nanti kita pikirkan nanti ya, tapi memang ya kalau ke sana ya nggak bisa pulang pergi ya, harus tinggal di sana mungkin berapa bulan gitu kan, berapa hari gitu kan, tergantung nanti program yang kita kerjasamakan. Itu ya, mungkin itu jawabannya dari Pak Kaprodi ya. Nah, lalu ada lagi satu lagi dari Wildawan. Di Prodi IP kan ada beberapa fokus kajiannya seperti pustakawan dan kearsipan. Lalu di antara keduanya manakah yang mempunyai peluang karir yang lebih besar? Jadi kalau peluang karir yang paling besar itu hampir sama itu. Kenapa? Ya pustakawan juga hampir setiap perguruan tinggi itu jadi syaratnya salah satu perguruan tinggi itu harus ada perpustakaannya kan. Hampir setiap wilayah, mulai dari perpustakaan nasional, provinsi ada perpustakaannya, ada juga kearsipannya, ada arsip daerah kan. Kemudian juga masuk kabupaten juga ada perpustakaan dan arsip gitu kan. Nah, bahkan sekarang juga setiap desa itu ada perpustakaan desa itu. Dari dana desa sekarang itu diterapkan. Jadi hampir sama. Jadi kearsipan juga, itu juga banyak itu peluangnya kemana-mana. Cuma kenapa sekarang masih lebih menonjol pustakawan? Karena kesadaran yang dibangun sekarang, saya kira dari secara struktural juga dari pemerintah, karena adanya kewajiban misalnya kalau sekolah itu mau terakreditasi itu harus ada pustakawannya. Tetapi tidak dikatakan wajib sekolah itu ada arsiparisnya itu loh kalau mau akreditasi pustakawan. Padahal setiap lembaga itu pasti harus ada arsipnya untuk menjaga dokumen-dokumen supaya bisa ditemukan kembali dengan baik ya. Nah itu jadi kurang lebih sama, tapi memang sekarang masih dominan. Kenapa? Karena itu juga sangat tergantung pada kebijakan pemerintah itu. Mungkin itu ya cukup jawabannya. Dan ada hal terakhir yaitu motivasi kajur Bapak untuk para maba di tengah pandemi ini, kondisi saat ini. Maksudnya motivasi untuk saya maksudnya memberikan motivasi gitu. Nah, teman-teman mahasiswa baru, saya kira jangan membuat kita atau teman-teman bersedih atau merasa putus asa karena pandemi ini. Saya kira pandemi ini adalah satu proses membangun kemampuan kita untuk menghadapi setiap permasalahan. Nah, kalau situasi pandemi ini kita bisa berjalan ke depan terus untuk melanjutkan pendidikan dengan baik, nanti pas ini usai, saya kira akan sangat bermanfaat ya, ketika nanti sudah ada kebebasan bergerak dan sebagainya. Jadi saya kira kreativitas inovasi itu akan semakin mengembang gitu kan. Akhirnya apa yang dicita-citakan itu akan bisa terrealisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pandemi ini ya pasti ada jalan keluarnya ya dengan nanti model memang pembelajaran daring itu. Pembelajaran daring ya di Fakultas Adab ini ya semua prodinya itu sudah dilanggankan Zoom ya untuk pembelajaran ya. Pembelajaran nanti betul-betul ya seperti tatap muka ya. Jadi kalau sifatnya masih ceramah itu saya kira tidak kalah dengan nanti langsung tatap muka langsung face to face itu. Kenapa?
kalau ini ada masalah nanti, ada yang tidak difahami, ada recordingnya, ada rekamannya, itu bisa diulangi. Tapi kalau di kelas kan nggak ada. Nah, harus tanya temannya. Kalau ini tinggal diulang lagi itu. Jadi ini sangat bermanfaat kalau menurut saya. Seandainya nggak ada pandemi, pengembangan sarana pembelajaran Zoom ini nggak akan maju. Nah, sehingga ini dengan adanya pandemi, ini sebenarnya memaksa perguruan tinggi ini untuk bisa lebih maju. Nah, nanti sudah bebas pandemi enak. Nah, itu kalau sifatnya lecturing ya. Dan bahkan kemarin ketika persiapan untuk kuliah ke depan ini, jadi nanti akan juga dibuatkan video. Jadi sebelum pembelajaran itu dosen-dosen sudah mempersiapkan video, terutama yang nanti punya bidang praktikum ya. Jadi sudah divideokan itu, kemudian nanti dikirimkan, baru nanti tatap muka melalui Zoom itu. Nah, ini saya kira ini hikmah sebenarnya. Kalau saya melihat bahwa pandemi itu hikmah ya, supaya kita optimis ya. Jangan melihat ini musibah itu. Kalau musibah nanti bisa pesimistik kan. Dan ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan teman-teman ke depannya itu. Ya, mungkin cukup itu motivasi dari Pak Kajur, program studi ilmu perpustakaan. Ya, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.